Cerita diawali di sebuah kantor pusat terbesar bernama Denning Pharmacy. Di dalam lift, seorang pegawai bernama Joe Perguso membuka koper miliknya dan mengambil sepucuk pistol di hadapan rekannya, di mana Joe naik ke lantai atas, di mana semua orang sedang sibuk bekerja, dan inilah yang dia lakukan. Sebelum Joe mengakhiri hidupnya di dunia ini, ia sempat berkata bahwa harus ada seseorang yang mengambil langkah ini, dan berita langsung menyebar ke seluruh dunia. Class action suit against Denning Pharmaceuticals is gaining. Ternyata perusahaan Denning Pharmacy bersiap meluncurkan obat jenis baru, tetapi obat ini juga sudah merenggut 3 nyawa. Akibatnya, sebuah firma hukum sedang bersiap melawan gugatan besar untuk melawan perusahaan ini, dan Joe yang memilih jalan tragis itu tidak lain adalah saksi kunci mereka yang sudah frustasi karena laporannya tidak pernah ditindaklanjuti. Kisah akan berfokus pada seorang asisten pengacara bernama Tom Miller. Ini orangnya. Tom bekerja di sebuah firma hukum yang sedang menyiapkan gugatan besar melawan perusahaan Denning. Tugasnya mengumpulkan semua bukti dan berkas yang diperlukan. Dia juga diam-diam menjalin hubungan dengan rekan kerjanya bernama Anna tanpa diketahui siapapun di kantor ini. Saat didatangi atasannya, Tom mengusulkan agar para korban serangan jantung akibat obat yang dibuat oleh perusahaan Denning juga ikut dimasukkan ke dalam gugatan. Tetapi atasannya bernama Alan ini langsung menolak karena dianggap tidak menguntungkan secara finansial. Sehingga ini menunjukkan bahwa orang kecil tidak ada nilainya di mata firma hukum ini. Think you're doing the right thing, Tom. Yes, sir. Right away. You want to see me, sir? Yeah, Tom. Hey, thanks for coming. Tak hanya itu saja, Tom juga ketahuan membuat laporan tentang kasus lain yang bukan urusannya, yaitu kasus pembunuhan keluarga mafia bernama Gambizi. Atasannya yang lain langsung merobek laporan itu di depan mukanya dan menyuruhnya fokus pada tugasnya saja. When you neglect the cases that we assign you, Emmerich wants to follow up with you later. Awesome. Thanks. Tak lama, Alan si atasan mengumumkan bahwa sedang terjadi masalah internet di kantor mereka, sehingga semua pegawai disuruh pulang lebih awal. Di mana hal tak terduga terjadi ketika Alan memanggil Tom ke hadapannya dan berkata bahwa ini adalah hari terakhir Tom bekerja di kantor ini. Dalam perjalanan keluar gedung, mata Tom tertuju pada sesuatu yang janggal, yaitu seorang pria asing yang belum pernah ia lihat di kantor ini, keluar dari lift dan meletakkan sebuah koper di lantai lobi. Tak lama, pria lain datang mengambil koper itu dan masuk ke dalam lift, sehingga karena penasaran, Tom mencoba mengikutinya. Sempat ingin mengurungkan niatnya karena penasaran, Tom mencoba mengelabui petugas di sana agar mendapat akses masuk. Sesampainya di tempat ia bekerja, Tom malah mendapati temannya ada di sana yang bernama Roger. Di sana, Tom melihat banyak berkas penting yang tergeletak di atas meja, yang karena Tom merasa curiga dengan Roger, ia pun diam-diam menyalakan kamera ponselnya dan meletakkannya di dalam gelas dekat meja si Roger. Really gone this time. Tom kemudian berpura-pura pergi ke sisi lain kantor, dan disitulah ia melihat pria pembawa koper tadi sedang mengacak-acak kabel di sudut ruangan. Tom mengamati diam-diam sampai muncul seorang pengacara wanita yang mempertanyakan keberadaan si pria di sana, dan tepat saat si wanita balik badan untuk menghubungi petugas keamanan, tiba-tiba
Ya, pria ini ternyata adalah seorang eksekutor alias tukang eksekusi, di mana Tom pergi ke toilet untuk menenangkan diri dan sempat melihat sepasang kaki petugas keamanan di sana sedang berada di salah satu bilik toilet yang ketika dibuka ternyata tak lama, Tom pun mendengar suara langkah kaki yang masuk ke dalam toilet, sehingga ia dengan cepat naik ke atas mayat itu agar tidak ketahuan. Sadar jika itu adalah sang eksekutor, Tom pun langsung pindah ke bilik sebelah, tepat saat si eksekutor masuk ke bilik tersebut. Setelah si eksekutor pergi, Tom pergi menemui Roger dan menceritakan semua yang ia lihat. Tom mengajaknya lari dan mereka berdua bergerak menuju lift, tetapi karena gedung ini sudah dikunci dari dalam, tak ada yang bisa masuk atau keluar. Itu artinya Tom dan Roger harus terjebak di gedung ini bersama si eksekutor yang terlihat sedang membuka kopernya. Dan tebak apa isinya? Ya, tak hanya melakukan eksekusi, si eksekutor ini juga berniat membuka ruang arsip yang isinya dipenuhi banyak sekali berkas dan data kasus-kasus penting. Menggunakan bom waktu dan botol cairan kimia yang mudah terbakar, si eksekutor tidak langsung menyalakan bomnya dulu karena harus memastikan dulu bahwa tidak ada saksi mata di kantor ini. Kembali kepada Tom dan Roger yang memutuskan untuk berpisah satu sama lain, Tom akan mencari atasannya Alan untuk memberitahu tentang situasi ini, sementara Roger akan mencari tanda pengenal sebagai kartu akses agar mereka bisa turun dari lantai ini. Saat Tom sedang mencari Alan itulah, Roger malah menghubungi istrinya untuk memberitahu bahwa ia akan telat pulang, di mana saat kamera ponsel Tom masih menyala, muncul si eksekutor yang tiba-tiba muncul di belakangnya, dan Been held up late at office. You'll be home late. Need to make sure nobody's trapped. Everything's fine. Everything's fine. Just sempat berbincang sebentar untuk menanyakan siapa saja yang masih ada di kantor ini, si eksekutor pun menurunkan pistolnya dan tidak jadi menembak Roger, tapi ternyata sekembalinya Tom dari mencari Alan yang ternyata susah ditemukan, ia langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi 911, tapi karena ponselnya kehabisan baterai, tak ada yang bisa Tom lakukan kecuali ngecas HP-nya terlebih dahulu sampai bisa digunakan. Tom akhirnya menemukan tubuh Roger yang sudah tak bernyawa tepat saat si eksekutor datang ke sana, dan saat Tom sedang bersembunyi itulah muncul panggilan telepon dari Anna yang membuat si eksekutor menemukan ponsel tersebut. Selain mendapati video dirinya sedang menghabisi Roger yang langsung ia hapus dengan segera, si eksekutor pun berhasil mendapatkan nama pemilik tersebut, yaitu Tom, sehingga Tom. I will find you. menyadari ada orang lain yaitu Tom yang masih berkeliaran di kantor ini, si eksekutor pun langsung menyusuri setiap sudut ruangan untuk mencarinya. Sementara Tom terlihat masuk ke suatu ruangan dan tersengaja melihat ada seseorang yang berada di gedung sebelah. Tom kemudian berusaha untuk memberitahunya dengan cara membakar kertas, tetapi Call the cops.
Tom pun langsung kabur setelah si eksekutor melihat wajahnya untuk pertama kali, di mana si eksekutor dengan cepat memadamkan api tepat saat seseorang di gedung sebelah itu menyadari, sehingga dengan berpura-pura menghubungi 911, si eksekutor pun berhasil meyakinkan orang itu agar tidak menghubungi siapapun. Got it. Yes. Yes, I am. Yes. Memanfaatkan si eksekutor yang sedang sibuk memadamkan api, Tom pun dengan cepat mereset kartu tanda pengenalnya atau kartu akses agar bisa digunakan kembali. Dan dengan kartu tanda pengenal yang sudah direset, kini Tom bisa mengakses ruangan manapun yang ia inginkan. Dan tempat pertama yang Tom datangi adalah ruangan Alan atasannya sendiri. Tak sendiri, Alan ternyata bersama seorang wanita yang ternyata adalah anggota keluarga mafia, Gambizi, yang kasusnya pernah Tom teliti. Dan tiba-tiba, Alan, the Emily. Oh, God. ya, itu adalah si eksekutor yang masuk secara paksa dan langsung menembak wanita itu sebelum mencabut pistolnya. Entah apa keterlibatan Alan dalam masalah ini, tapi si eksekutor tidak langsung menembaknya dan justru memberitahu bahwa salah satu karyawannya, yaitu Tom, cukup mempersulitnya dalam pekerjaan ini. Leave this office. Setelah si eksekutor pergi, Tom masuk kembali ke ruangan Alan setelah sebelumnya bersembunyi di belakang sofa. Entah benar-benar tidak tahu atau memang tidak menyadarinya, Tom sama sekali tidak mempertanyakan kenapa Alan tidak dihabisi oleh si eksekutor dan justru malah fokus ke si wanita mafia yang dianggap target utama si eksekutor tersebut. Berdua, Tom dan Alan pun mencari jalan keluar. Namun alih-alih menghindari bahaya, mereka berdua justru mendapati si eksekutor sedang menyandar seorang petugas kebersihan yang sebenarnya sudah tak bernyawa. Tak lama, terdengar bunyi telepon dari sebuah ponsel yang tergeletak di meja, yang tepat saat mereka memeriksanya, ternyata karena lengan Alan tertembak, Tom pun dengan cepat membawanya ke ruang arsip yang terbuat dari lapis baja dan dengan kaca tebal yang sulit dipecahkan. Dan karena tidak bisa masuk, si eksekutor pun menggunakan cara lain untuk membuat Tom keluar, yaitu mengirim pesan teks kepada Anna agar datang ke kantor ini dengan secepatnya, sehingga Hey, come back here. Listen to me. Not everything. entah apa yang akan Tom lakukan untuk menyelamatkan kekasihnya, ia terlihat memfotokopi kartu tanda pengenal yang entah apa maksudnya, di mana pada saat yang sama, Anna terlihat sudah sampai di kantor ini dan langsung dijadikan sandera oleh si eksekutor. Let her go. Just a friendly exchange. Berlokasi di luar ruang arsip, Tom dan si eksekutor pun akan melakukan barter untuk menukar Anna dengan kartu tanda pengenalnya. Tom tahu betul bahwa si eksekutor memerlukan kartu tanda pengenal itu untuk masuk ke ruang arsip dan mengaktifkan peledak yang sudah ia pasang sebelumnya, di mana saat si eksekutor sudah membuang pistolnya, Alan yang ingin masalah ini cepat beres pun memberikan kartu tanda pengenal itu langsung pada si eksekutor, sehingga Now let her go. Don't shoot him. Tom dan Anna berhasil kabur, tapi tidak dengan Alan yang ikut dibawa ke ruang arsip bersama si eksekutor. Tepat saat bom waktunya sudah dinyalakan, muncul Tom dengan pistol milik si eksekutor yang tadi dilempar dan berhasil menyelamatkan Alan, sekaligus mengunci si eksekutor di ruang arsip tersebut. At it now.
kalian ingat saat Alan memfotokopi kartu tanda pengenal tadi? Ya, kartu tanda pengenal yang dipegang si eksekutor saat ini adalah kartu yang sudah diblokir dengan hanya ditempel kertas fotokopian. Sehingga sempat mencoba memadamkan apinya, si eksekutor pun akhirnya tumbang setelah menghirup asap yang sudah memenuhi ruangan ini. Melihat hal itu, Tom dengan cepat masuk ke sana dengan maksud menyelamatkan beberapa berkas penting yang mungkin masih bisa diselamatkan. Saat apinya sudah padam, Tom dengan cepat menyadari jika si eksekutor sudah tidak ada di tempatnya. Dan menggunakan tabung pemadam, Anna berhasil menghantam si eksekutor hingga tersungkur dan You got no clue who you're with. ya, Alan tiba-tiba muncul dan berhasil menembak si eksekutor, di mana sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, si eksekutor pun memberitahu 4 buah angka, yaitu 1122, yang entah apa maksudnya. Setelah ketegangan selesai, Tom tidak langsung pergi dengan Anna, tetapi mengambil berkas penting yang ada di meja Roger, lalu kemudian menemui Alan dan mengatakan bahwa ini semua tidak ada kaitannya dengan kasus keluarga mafia, murni kasus perusahaan farmasi Denning, dan Tom curiga jika firma hukum ini telah bersekongkol untuk memenangkan kasus tersebut. Call me an ambulance. Karena Alan kesakitan akibat luka tembak pada lengannya, Tom diminta menghubungi 911 dan baru sadar jika ponsel yang ada di tangannya saat ini adalah milik si eksekutor yang harus dibuka dengan kata sandi. Disitulah Tom teringat dengan 4 angka, yaitu 1122, dan setelah berhasil terbuka, Tom menemukan riwayat telepon dengan nomor yang sama, dan saat Tom menghubunginya, ternyata You were throwing the case for Denny? Think of this more as a settlement. ya, benar kecurigaan Tom bahwa Alan memang sudah diberikan sejumlah uang oleh perusahaan Denning untuk berpura-pura kalah dalam kasus gugatan di persidangan. Roger dan beberapa pengacara di kantor ini sudah terlanjur tahu akan persekongkolan ini, makanya perusahaan Denning mengirim eksekutor untuk menghabisi semua orang saksi, termasuk melenyapkan barang bukti di ruang arsip, sehingga secara tidak langsung Alan punya andil besar dalam kejahatan ini. Disitulah Alan menjadi merasa bersalah karena tidak tahu jika endingnya harus memakan banyak korban seperti ini. Tom pun dibiarkan pergi, sementara Alan sendiri mengambil pistol yang tergeletak di atas mejanya, dan karena ia tahu bahwa perusahaan Denning sangat kejam, ia pun jadi ketakutan dan tahu betul jika nyawanya sedang dalam bahaya, sehingga daripada menunggu perusahaan Denning menghabisinya, maka inilah yang Alan lakukan. Setelah memfotokopi bukti persekongkolan kasus ini, Tom pun pergi keluar bersama Anna. Saat ia baru ingat dengan ponselnya yang masih berada di tangan si eksekutor, di mana sosok pria yang meletakkan koper di lobi tadi terlihat menemukan ponsel milik Tom, sehingga ia dengan cepat menghubungi rekannya yang ada di luar, dan If anybody asks, we were never here. Got him. dua pria tadi tiada lain adalah bagian dari orang suruhan perusahaan Denning, dan tampaknya ketegangan antara Anna dan Tom masih akan berlanjut sehingga tamat.